Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiranti Nurmasela. Saya merupakan anak bimbing dari Ibu Zuli Nur Aini SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pembuktian Teorema Newton dan Leon N. Baik, teorema ini dinamai sesuai dengan penemunya, yaitu Pierre Leon N, di mana pembuktian teorema ini akan digunakan garis Newton. Namun, untuk jajar genjang, garis Newton tidak ada karena kedua titik tengah diagonal bertepatan dengan titik persimpangan diagonal. Oleh karena itu, pada teorema disebutkan segi empat yang bukan jajar genjang. Materi pendukung yang saya gunakan, pertama itu segi empat, yang kedua itu lingkaran, dalam hal ini garis singgung lingkaran, dan yang ketiga segitiga. Teorema ini berbunyi, terdapat beberapa segi 4A, B, C, D yang bukan jajar genjang dengan kedudukan lingkaran yang mempunyai titik pusat O menyinggung setiap sisi segi 4 tersebut, sehingga luas segitiga AOB ditambah luas segitiga COD sama dengan luas segitiga BOC ditambah dengan luas segitiga AOD, di mana ada garis Newton, yaitu garis yang menghubungkan titik tengah dari diagonal-diagonal ABCD yang melewati titik pusat lingkaran. Baik, ini merupakan ilustrasi gambar dari teorema Newton dan Leon N. Ini untuk segi 4 sembarang ya. Ini segi 4 A, B, C, D. Teorema Leon N menyebutkan bahwa luas AOB daerah yang ini ditambah luas COD daerah yang ini sama dengan luas BOC ditambah dengan luas AOB. Baik, kita beralih ke pembuktiannya. Pertama, kita lihat di sini luas daerah AOB itu merupakan luas daerah AFB ditambah luas daerah AFO ditambah luas daerah BOF. Selanjutnya, untuk luas daerah yang ini, luas daerah COD sama dengan luas daerah CFD dikurang luas daerah COF dikurang luas daerah DOF. Nah, di sini karena titik E merupakan titik tengah diagonal BD dan titik F merupakan titik tengah dari diagonal AC. Sehingga didapat luas segitiga BOF itu sama dengan luas segitiga DOF. Selanjutnya luas segitiga COF sama dengan luas segitiga AOF. Maka akan didapat luas segitiga AOB ditambah luas segitiga COD sama dengan luas segitiga AFB ditambah luas segitiga CFD. Ini sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, masih dengan gambar yang sama, luas AOD, daerah AOD, yang ini sama dengan luas daerah AFD, ditambah luas daerah DOF, dikurang luas daerah AOF. Luas daerah BOC sama dengan luas daerah BFC dikurang luas daerah BOF, ditambah luas daerah COF. Pada kejadian yang sama, karena E adalah titik tengah dari diagonal BD dan F adalah titik tengah dari diagonal AC, mengakibatkan luas segitiga BOF sama dengan luas segitiga DOF dan luas segitiga COF sama dengan luas segitiga AOF. Maka didapat luas segitiga AOD ditambah luas segitiga BOC sama dengan luas segitiga AFD ditambah luas segitiga BFC. Ini sebagai persamaan kedua. Ya, tadi sudah kita dapat luas persamaan ini untuk persamaan yang pertama dan ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua akan menghasilkan luas segitiga AOB ditambah luas segitiga COD sama dengan luas segitiga BOC ditambah luas segitiga AOD.
maka teorema ini terbukti. Ya, ini untuk persegi yang berbentuk layang-layang. Jadi, untuk pembuktiannya, karena kita di sini menggunakan sifat layang-layang, bisa dilihat sisi sepasang sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, salah satu sudut membagi dua sama panjang diagonal lainnya. Yang keempat, kedua diagonal tersebut saling tegak lurus. Jadi ini diagonal ini AC dan diagonal BD ini tegak lurus. Jadi di sini sudutnya 90 derajat. Sehingga mengakibatkan luas daerah yang ini sama dengan luas daerah yang ini, luas daerah yang ini sama dengan luas daerah yang ini. Itu sama saja dengan luas daerah AOB ditambah dengan luas daerah COD sama dengan luas daerah AOD ditambah dengan luas daerah BOC. Kemudian teorema ini terbukti pada segi 4 layang-layang. Nah, di sini kita menggunakan jajar genjang. Tadi disebutkan pada teorema bahwa teorema ini tidak berlaku untuk segi 4 yang jajar genjang. Kenapa? Yang pertama, di sini kita ada sebuah persegi panjang. Kenapa persegi panjang ini tidak berlaku pada teorema Newton dan Leon-N? Karena si lingkaran yang dalam ini tidak menyinggung ke 4 sisi dari segi 4. Ya, jika dipaksa menyinggung, maka dia tidak akan membentuk sebuah lingkaran, melainkan sebuah elips. Selanjutnya, di sini saya mempunyai persegi. Mengapa persegi ini tidak bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema ini? Karena dia tidak mempunyai garis Newton. Bisa diketahui bahwa garis Newton itu merupakan titik tengah dari diagonal-diagonal, sedangkan titik tengah diagonal di sini berhimpitan di titik ini. Selanjutnya, ini adalah gambar dari belah ketupat. Belah ketupat ini juga tidak bisa dibuktikan oleh teorema ini, karena sama halnya seperti persegi, dia tidak mempunyai garis Newton. Ya, kesimpulan pada teorema ini adalah teorema Newton dan Leon-N hanya berlaku pada segi 4 yang bukan jajar genjang, di mana pembuktiannya menggunakan bantuan garis Newton yang kemudian diselesaikan dengan cara aljabar. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.